Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar pada tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Anggota Pramuka pada pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, kemudian menjelaskan makna lambang pramuka, lalu kita juga akan belajar tentang menentukan sudut dan bukan sudut. Nah, pada pembelajaran pertama kita akan belajar tentang menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi. Saat kalian menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, perbedaan panjang pendek bunyi dapat diamati dari lirik pada setiap bagian lagu. Perbedaan panjang pendek bunyi juga mudah diamati jika menyanyi dengan iringan alat musik ritmis atau tepuk tangan. Nah, yuk kita sama-sama membaca pada buku kalian halaman pertama tentang Aku Anggota Pramuka. Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan pramuka siaga. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan. Ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang gembira. Ayo mengenal pramuka dan kegiatannya. Nah, sekarang mari kita perhatikan Udin bernyanyi. Udin sudah menjadi anggota pramuka. Udin menjadi anggota siaga. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota siaga. Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas. Tepuk tangan disebut tepuk tangan pramuka. Cobalah kalian ikuti tepuk tangan pramuka. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Tepuk pramuka. Nah, kalian bisa bukan? Nah, cobalah lakukan tepuk pramuka bersama temanmu. Sekarang kalian dapat perhatikan dan simak lagu pantun pramuka berikut ini. Ikuti nyanyian dengan bertepuk tangan. Bagilah beberapa temanmu menjadi 2 atau 3 kelompok. Satu kelompok bertugas untuk menyanyi dan kelompok lainnya bertugas untuk tepuk tangan. Bertepuk tanganlah sesuai tanda. Ulangi kegiatan dengan bertukar peran. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan lagu pantun pramuka yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Satu, dua, tiga, dan 4. Pramuka itu
tenang, ambil korek pasang wangi, pramuka selalu disiplin. Satu, dua, tiga, dan empat. Pramuka itu hemat tenang, ambil korek pasang wangi, pramuka selalu disiplin. Satu, dua, tiga, dan empat. Pramuka itu hemat tenang, ambil korek pasang wangi, pramuka selalu disiplin. Nah, setelah kalian sama-sama mendengarkan lagu Pantun Pramuka, bagaimana perasaanmu setelah bernyanyi dan bertepuk tangan? Mengiringi lagu dengan bertepuk tangan sangat menyenangkan, bukan? Kegiatan bertepuk tangan dapat diganti dengan bertepuk meja. Selain itu, dapat pula kamu melakukannya menggunakan alat musik pukul. Nah, cobalah melakukan bersama teman-temanmu. Manakah iringan paling kamu sukai? Perhatikan kembali lagu Pantun Pramuka. Apakah kamu menemukan irama yang sama? Jika iya, pada baris yang mana? Ya, tadi kita dapat mendengar irama yang sama terdapat pada baris 1 dan 2. Jadi pada baris 1 dan 2 terdengar iramanya sama. Kemudian, apakah kamu menemukan irama berbeda? Ya. Baris manakah yang memiliki irama berbeda? Tentunya ada pada baris ketiga dan keempat. Nah, menurut lagu tersebut, pramuka harus hemat dan cermat. Anggota pramuka juga harus selalu disiplin. Disiplin dalam berbagai hal termasuk dalam latihan. Nah, anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenal dengan lambang gerakan pramuka. Nah, setelah kita belajar tadi tentang menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, kita juga akan belajar tentang menjelaskan makna lambang pramuka dalam teks atau tulisan. Nah, pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Informasi tentang lambang pramuka dapat kita peroleh melalui teks. Setelah kita membaca teks, kita dapat menemukan lambang pramuka. Kita juga dapat menjelaskan makna lambang tersebut dengan menjawab pertanyaan tentang teks. Nah, mari kita sama-sama lihat pada buku kalian pada halaman 4. Tadi kita sudah baca bersama-sama tentang lambang pramuka, mengenal pramuka dan lambang pramuka. Nah, untuk itu ayo kita berlatih untuk mengetahui kata-kata berikut yang berhubungan dengan pramuka. Apa sih arti dari bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional Indonesia atau bahasa persatuan. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia atau bahasa persatuan. Nah, kemudian apa sih Indonesia Raya? Nah, sudah jelas ya, Indonesia Raya adalah
lagu nasional Indonesia atau lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kemudian apa sih merah putih? Sudah jelas ya, kalian sudah tahu kan, merah putih merupakan warna bendera nasional kita. Kemudian apa sih Garuda Pancasila? Kita sudah pernah belajar di pembelajaran sebelumnya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Republik Indonesia. Nah, kemudian apa sih tunas kelapa itu? Tunas kelapa merupakan lambang dari gerakan pramuka. Nah, tahukah kamu nama bendera negara kita? Nah, bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih. Saat kita memberi hormat pada bendera sebagai tanda penghormatan. Nah, dapatkah kamu meniru gerakan menghormat bendera? Ya, untuk itu kita masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu menentukan sudut dan bukan sudut. Nah, sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Kemudian dua garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Mari kita perhatikan buku kalian halaman berikutnya. Nah, tentukan terlebih dahulu teman yang bertugas memberi aba-aba. Perhatikan posisi tangan saat kita hormat bendera. Nah, cobalah jiplak tepi lurus tangan Udin, lalu tangan Udin kita geser, maka akan diperoleh hasil penjiplakan yang disebut dengan sudut. Nah, tahukah kamu arti dari sudut? Nah, sudut adalah merupakan pertemuan dua garis. Jadi saat melakukan hormat, nah, posisi tangan atau siku kita membentuk dua garis yang bertemu, yang itulah yang disebut dengan sudut. Jadi dari gerakan hormat tadi kalian bisa menentukan, seperti pertanyaan di buku, ada berapa garis yang membentuk sudut? Sudah jelas ada dua garis yang membentuk sudut. Jadi ada dua garis. Nah, perhatikan penjelasan berikut tentang sudut. Nah, gambar di samping disebut sudut. Garis A dan B ini disebut kaki sudut. A dan B, kemudian A dan C itu disebut kaki sudut. Nah, titik A di sini, titik A adalah titik sudut. Kemudian bagian dalamnya itu disebut daerah sudut. Nah, kemudian amati gambar berikut dan tentukan manakah yang merupakan sudut. Nah, sudah jelas ya, yang merupakan sudut adalah terdapat dua garis yang bertemu. Jadi dua garis yang bertemu. Nah, inilah yang disebut dengan sudut. Jadi gambar nomor 1 yang disebut dengan sudut. Kemudian disebut apa gambar nomor 3? Nah, nomor 3 ini sesuai dengan penjelasan di atas, ini adalah merupakan daerah sudut. Jadi nomor 3 adalah disebut daerah sudut. Nah, setelah kalian dapat menentukan sudut dan daerah sudut,
buatlah simpulan tentang sudut. Kemudian lengkapi kalimat berikut sebelum membuat simpulan. Nah, sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh, sudah jelas, sudut dibentuk oleh dua garis. Nah, kemudian posisi kedua garis berpotongan atau bertemu. Nah, jadi kesimpulannya adalah sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan. Nah, jadi kalian sudah paham bukan tentang sudut? Nah, untuk itu kalian dapat berlatih dan belajar kembali pada buku kalian. Pembelajaran kita hari ini pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 telah selesai. Pak harap agar dapat bermanfaat buat kalian. Nah, tetap rajin belajar, selalu berdoa, dan selalu rajin membantu orang tua. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat dan salam semangat. Terima kasih.